Naiknya iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli mendatang menuai polemik nih di tengah masyarakat. Mengingat daya beli masyarakat melemah di tengah kondisi saat ini, pandemi COVID-19. Tapi di satu sisi kebijakan ini dinilai dapat menurunkan defisit pada tubuh BPJS Kesehatan. Yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah dengan kenaikan iuran dapat secara otomatis menurunkan defisit? Dan apakah dengan kenaikan iuran, naik juga nih kualitas pelayanan yang diberikan ke peserta BPJS Kesehatan? Kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang bukan baru kali ini aja terjadi. Sejak diluncurkan oleh Presiden SBY tahun 2013 lalu, iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional senantiasa berubah. Hal ini sih sesuai peraturan Presiden yang mengatur iuran BPJS naik setiap 2 tahun sekali. Namun, kenaikan iuran kali ini terasa berbeda. Setelah sempat ditolak oleh Mahkamah Agung Maret lalu, pemerintah tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai awal Juli ini bagi peserta mandiri kelas 1 dan 2. Tak ayal, keputusan ini pun mendapat penolakan masyarakat. Mereka menganggap momentum kenaikan kurang tepat, terlebih di tengah pandemi saat ini di mana ekonomi masyarakat belum pulih. Salah satunya ialah Daniel. Sudah 6 tahun menjadi peserta BPJS Mandiri, warga Jakarta Timur ini menilai kenaikan iuran BPJS selama ini tidak dibarengi dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Jadi menurut Bapak dengan iuran BPJS yang dinaikkan, fasilitasnya ada yang naik juga nggak sih Pak? Tetap aja lah itu, kita nunggu lama sekali. Udah dari bawah, dari BPJS, terus ke atas ke dokter, nunggu lama lagi. Baru selesai. Saya dari subuh bisa setengah 12, jam 12 baru pulang. Baru selesai. Dari jam 3 kadang dari jam 4. Terlepas dari pelayanan yang belum optimal, tapi nggak sedikit juga nih masyarakat yang tidak masalah dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan asal dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Rizky nih salah satunya. Karena punya kartu Indonesia Sehat, ia pun bebas biaya bersalin. Waktu pertama kali hamil ini kan memang kebetulan ada penyakit ya yang membuat saya dari awal memang tidak bisa melahirkan secara normal. Dan untungnya karena pakai BPJS ini, jadi cek kandungan setiap bulannya tuh sudah tercover. Dan sebenarnya kalau kita pikir ya sesar kalau harus bayar sendiri berapa sih gitu. Sedangkan ini sama sekali nggak keluar uang gitu. Termasuk obat-obatan. Emang sih udah jadi rahasia umum ya kalau BPJS Kesehatan yang ngurusin kesehatan masyarakat Indonesia saat ini dalam kondisi tidak sehat secara keuangan. Menumpuknya hutang ke rumah sakit bahkan terus terjadi nih setiap tahun. Selain meminta suntikan dana ke pemerintah, kenaikan iuran peserta jadi jalan lain yang diambil untuk memperkecil defisit keuangan. Kita bisa lihat juga sekarang banyak karyawan yang sudah dirumahkan atau di PHK. Nah, gimana nih Pak? Apakah tepat nih Pak dijalani di waktu sekarang ini? Tapi dengan pandemik ini yang dihitung adalah 6 bulan. Artinya dengan dibayarkannya 6 bulan, maka kartunya akan aktif. Padahal kalau dalam fakta yang dalam kondisi yang normal, dia harusnya membayar full 24 bulan. Sebetulnya ya di kelas 3 yang ketika diberikan bantuan iuran kan sebetulnya bagian dari itu, sebetulnya dari pemerintah untuk menunjukkan ini bahwa antisipasi terhadap pandemi COVID. Kalau misalkan yang sudah bekerja, punya pekerjaan formal ya, tidak non formal itu kan sebetulnya itu menjadi bagian yang tadi bisa digeser ke penerima bantuan iuran. Kalau yang benar terjadi PHK dan yang lain. Dengan kenaikan iuran ini pun manajemen BPJS Kesehatan berjanji akan meningkatkan perbaikan layanan mulai dari sistem informasi yang lebih terpadu hingga pelayanan di fasilitas kesehatan. Semua agar memudahkan peserta mengakses program Jaminan Kesehatan Nasional ini. Anggi Pasaribu, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.